Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatur Rohmah. Sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan matkul Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ani Gita Yuwana ME yang berjudul Perbandingan Sistem Ekonomi, disusun oleh Maulidatur Rohmah, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Imron. Pengertian sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam: 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang diakui oleh segelintir orang saja. 4. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. 5. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhir nanti. 6. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. 7. Islam melarang riba dan segala bentuk. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam: 1. Akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. 2. Syariat sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. 3. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Kelebihan sistem ekonomi Islam: 1. Menjunjung kebebasan individu. 2. Mengetahui hak individu terhadap harta. 3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. 4. Jaminan sosial. 5. Distribusi kekayaan. 6. Larangan menumpuk kekayaan. Dan 7. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi Islam: 1. Lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. 2. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. 3. Tiada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. 4. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Dan 5. Pendidikan masyarakat yang materialisme. Pengertian sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: 1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. 2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. 3. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Dan yang terakhir, paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno atau disebut hedonisme. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis: 1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. 2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. 3. Pengawasan politik dan sosial sangat minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis: 1. Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 2. Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan sementara ada kelompok yang lemah. 3. Menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. 4. Tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. Dan 5. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pengertian sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: 1. Seluruh sumber daya dikuasai oleh negara. 2. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. 3. Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur oleh pemerintah secara
terpusat. Dan 4, hak milik individu tidak diakui. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. 1. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. 2. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. 3. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Yang terakhir, kelemahan sistem ekonomi sosialis. 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.